kemudian ya pokoknya kemaksiatan banyak sekali dia terjang. Nah, ini kayak keledai. Secara ilmu mereka tahu, tapi hasil akhirnya sama, tidak berguna. Jadi sisi samanya sama-sama membawa kitab, tapi tidak mengambil manfaat dari isi kitab tersebut. Sama-sama bawa buku panduan, tapi sama-sama tidak mengambil manfaat dari buku panduan yang dia bawa, panduan hidup. Keledai bisa membawa kitab banyak, tetapi tidak paham apalagi mengamalkan. Sama seperti rabi-rabi Yahudi yang hafal tapi tidak taat dan tidak jujur. Tidak taat dan tidak jujur. Bahkan Ibnu Katsir mengatakan dengan perumpamaan ini orang Yahudi malah lebih buruk daripada yang keledai. Ibnu Katsir mengatakan fahum aswa'u halan. Mereka aswa'u halan, mereka itu lebih buruk keadaannya minal hamir, dari keledai. Kenapa? Li'anna al-himar la fahma lahu. Kalau himar itu tidak paham isi kitabnya, wa haula'i lahum fuhum, sedangkan mereka paham isinya, lam yasta'miluha, tapi enggak mau memakainya. Ya, mendingan himar sama sekali enggak paham. Tapi sama-sama tidak bisa mengambil manfaatnya. Padahal yang sudah jelas disebutkan dalam hadis, dalam tafsir tentang Bani Israel membaca kitab tadi tidak mengamalkan. Contoh-contohnya itu ya, satu, contoh hukum rajam. Hukum rajam. Jadi pada zaman Nabi itu hukum rajam dijalankan. Karena Nabi pernah merajam. Memang hanya satu dua, tapi memang ada. Tapi ada gini, hukum rajamnya hampir seperti hukum potong mati. Karena kalau sudah dirajam ya mati mesti. Jadi dalam kitab Taurat itu orang yang sudah nikah kok berzina, dan nikah sudah punya istri, atau kalau istri sudah punya suami, dia kok serong melakukan perzinahan, hubungan badan dengan orang lain, maka dalam kitab Taurat itu disebutkan hukumannya dirajam. Kalau persyaratan-persyaratan semua terpenuhi, memang terbukti nyata, maka hukumannya adalah dirajam. Namun ketika Rasulullah SAW bertanya tentang hal itu, mereka membawa kitab, mereka sengaja menutupi kitabnya, itu ditutupi dengan tangannya. Nggak ada itu Muhammad, nggak ada. Nanti dihapusi, dikelabui. Nggak ada pasal itu, nggak ada. Pasal tentang rajam itu orang-orang sambil ditutupi. Masya Allah. Itu ada dalam hadis yang Imam Muslim itu. Jadi ketika ada dua orang Yahudi melakukan perzinahan, laki-laki perempuan mestinya ya, mereka berzina, mereka sebenarnya sudah paham hukumannya kalau di Taurat itu apa, tapi ternyata mereka membawa perkara ini kepada Nabi Muhammad SAW biar Nabi Muhammad menjadi hakim, bukan mereka sendiri. Akhirnya dikatakan pada Nabi ya Muhammad, ini ada orang berzina yang sudah menikah, kami serahkan kepadamu tentang hukumannya. Kemudian Nabi SAW ya dirajam, dirajam, hukumannya dirajam, dia dirajam.
Ya sama seperti yang ada di dalam kitab kalian itu, Taurat itu. Terus mereka mengatakan, ada ya Muhammad. Enggak ada, mana ada, ini enggak ada. Jangan mereka tahu ada. Di nama pasalnya. Enggak ada pasal hukuman mati. Enggak ada hukuman rajam. Ini. Jadi ya tentunya kalau negara kita yang nggak bisa ya itu ya bisa bukan itu panduannya. Tapi pada zaman Nabi, negara yang memimpin Nabi Muhammad SAW, dan hukuman adalah di tangan Rasulullah sebagai pemimpin negara. Tapi yang menjadi di garis bawah di sini sebenarnya di kitab mereka itu sama gitu. Itu panduan kitab mereka. Mereka nggak mau masuk Islam. Mereka tetap pengen menjadi orang Yahudi dan menggunakan kitab Taurat sebagai panduannya. Tapi mereka yang tidak menjadikan kitab Taurat sebagai panduannya, yang juga nggak mau kitab Al-Quran di panduannya juga nggak mau. Aslinya semua kalau sudah ada Nabi yang nggak ada yang boleh beragama selain Islam, nggak boleh. Tapi Nabi nggak mau memaksa, karena nggak ada paksaan orang masuk Islam. Kalau kalian masih nggak mau paksakan, nggak ada paksaan. Kalian menganggap bahwasanya kitab suci kalian ada Taurat, ya nggak mau paksakan, jalankan. Tapi kenyataannya mereka juga nggak menjalankan. Ini masalah. Nah ini yang pertama. Yang kedua, yang sangat masyhur mereka tinggalkan adalah hukum riba. Hukum riba. Orang Yahudi itu jelas di dalam kitab Taurat itu tidak boleh hukum riba. Jadi orang hutang sekian bayarnya ada tambahannya, itu di dalam kitab Taurat sudah disebutkan larangannya secara gamblang. Secara gamblang. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala melarang dengan firman-Nya, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah menghalalkan perjual beli dan mengharamkan riba. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. Orang-orang itu mengatakan riba itu ya sama dengan jual beli. Ya, kalau jual beli kami ambil untung, kalau kami menghutangi kami ambil imbalan kodok. Ya. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Padahal Allah hanya menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Padahal Allah membedakan antara riba dengan apa? Dengan jual beli. Jual beli itu ada usaha untuk bekerja. Tapi kalau riba itu hanya sebenarnya punya duit, nggak kerja, sambil nyingkrang gitu, kemudian utangnya orang kerjanya saja. Habis itu terus minta bayaran tambahan. Kalau orang jual beli kan enggak, dia harus cari barang modal dulu dan dia harus mengeluarkan uang dulu. Mungkin karena pengen cari yang murah sebagai modal, dia harus jauh kemana gitu. Terus ini mencari Kudus, ke Jakarta, jual kerja. Itu usaha effortnya besar. Beda dengan hanya mengeluarkan duit kemudian terus pengen tambahnya jauh. Itu nanti kalau orang begitu saja nggak ada orang yang kaya, nggak ada yang mau kerja, dan akhirnya uang hanya berputar di situ saja. Yang kaya makin kaya, mungkin jadi miskin. Nah ini mereka menghalalkan riba. Jadi ulama-ulamanya kalau ditanya Rabi lagi, Pak Rabi, hukumnya
riba, kita menghutangi kemudian ngambil imbalan ini tambahan, boleh nggak? Oh, boleh. Sambil ditutupi kitabnya. Halal wa haram? Halal. Ini kelakuan orang yang. Yang ketiga, membunuh para nabi. Ini ulama-ulama kalau ditanya itu saya penting dapat follower aja. Kalau pengikutnya orang-orang awamnya Yahudi itu nggak suka sama nabi-nabi mereka, kemudian orang-orang awamnya dan orang kaya-kaya mereka datang kepada nabi-nabinya. Oh itu wah nggak benar dong, kita bunuh saja ya, bunuh saja. Lalu nggak benar. Sebenarnya banyak follower, pengikutnya nggak pergi, jamaahnya nggak pergi, berani memfatwakan yang sesuai dengan follower. Ini muskil. Akhirnya dengan itu para nabi-nabi itu dibunuh oleh orang-orang yang ini kitabnya ditutupi, di sini nggak dijalankan. Suruh memuliakan para rasul, suruh mengikuti jalan mereka, malah mereka ingin membunuhnya. Menghalalkan makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah. Jadi di Yahudi itu ada beberapa makanan yang diharamkan seperti lemak tertentu, ya ada kitab Taurat itu. Kemudian ada beberapa makanan yang tidak boleh dimakan. Nah. Kemudian mengganti hukuman hudud, potong tangan dan ganti dengan denda dan seterusnya. Orang dibuat-buat. Nah, gitu. Intinya mereka tidak menjalankan kitab Taurat. Ya. Nah terakhir pembahasannya adalah tentang ayat ini kaitannya dengan kita. Apakah ini ayat ditujukan untuk orang Yahudi dan sudah lewat sehingga kita ini pemanfaatannya gimana? Enggak, ayat ini adalah untuk kita, memang menyindir mereka, menyindir kelakuan Yahudi, tapi pedoman untuk kita, jangan meniru orang Yahudi. Bukan ini terus meniru Yahudi gitu. Ayat ini khusus mereka udah ada kaitannya dia. Al-Quran hudan lil muttaqin. Al-Quran ini adalah petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sih petunjuknya? Jadi ini kan peringatan besar untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Muhammad seperti kita ini. Satu, siapa yang diperingatkan, siapa yang dicela dalam ayat ini? Orang-orang kaum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini siapa yang dicela? Satu, orang yang belajar Al-Quran tapi tidak mau menjalankan isinya. Hafal Al-Quran, ngerti, hafal Al-Quran tapi tak mau menjalankan isinya. Ini kan masalah yang gimana? Yahmilu asfaro. Tujuannya hanya murni menghafalkan, gak mau mengerti maknanya, gak mau, terus gak mau. Bukan karena gak tahu, tapi karena gak mau, gak ada keinginan. Bukan karena gak ada target, bukan karena jadi karena memang gak mau. Gak maunya ini yang masalah. Kalau belum sempat belajar, nah itu beda lagi. Orang memang belajar harus bertahap, membacanya dulu, mengerti isinya, mengamalkan. Itu kan tahapannya gitu. Tapi kalau dia memang dari awal fokusnya pokoknya udah itu aja, saya nggak mau ngerti isinya, ya benar itu. Nah, kalau hanya Al-Quran hanya di lisan saja, mentok sampai di situ tujuannya, ya kamar halil himar yang jelas Allah. Apalagi kalau sudah dua tahapan, dia belajar sudah, menghafal sudah, belajar membacanya sudah, belajar
mengerti isinya sudah, paham sudah. Habis itu setelah paham jadi alim, dia langgar semuanya. Dia nggak ada kemauan untuk menjalankannya. Semua yang dalam Al-Quran dia langgar dengan keadaan mengetahuinya. Nah ini seperti ini adalah karena dalil bima yahmilu asbaro. Atau orang-orang yang belajar hanya untuk mendapatkan pujian. Nomor dua, orang-orang yang untuk dapat gelar. Misalkan kita belajar baca Al-Quran supaya hanya untuk menjadi seorang qari, titik. Padahal ya boleh menjadi qari, tapi yang paling penting untuk menjadi punya menggapai itu Allah. Tapi dia nggak ada dalam hatinya itu. Yang penting malah dia hilangkan, malah skip. Ya skip yang penting, malah dia yang menjadi, pokoknya saya jadi artis. Ya kalau itu karena saya gimana nanti bahaya. Karena biasa kalau orang yang sudah tujuan awalnya salah, nanti akan imbasnya akan berikutnya. Itu yang kedua, belajar agama niatnya salah. Memang orang niat salah itu dia dosa. Tapi sebenarnya orang mau belajar agama itu mending walaupun niatnya salah. Yang penting di tengah-tengah harus berubah niatnya menjadi baik. Atau kalau di tengah belum bisa berubah, di akhir sebelum mati dia harus berubah sehingga endingnya udah baik. Udahlah saya ya masih mending sih sebenarnya. Masih mending. Yang paling payah ya Allah sudah memberikan Al-Quran kepada kita, dan itu bahan untuk menjadi unggul di antara manusia. Tapi orang ini sama sekali mendekat pun nggak mau, sama sekali belajar nggak mau, bacanya nggak mau, memahaminya nggak mau, mengamalkan apalagi. Lah itu sudah seperti kaum yang dikasih kitab tapi dia nggak mau. Sudah kitab itu sudah disematkan bahwasanya ini kitab sucinya orang Islam. Dia selaku orang Islam nggak mau mempelajarinya, ya sudah kan masalah dibaca. Jadi Al-Quran hanya ditaruh di atas meja rumah atau di atas para apa ini, dinding itu. Koleksinya banyak Al-Quran, terjemahan 3-in-1, 7-in-1, ini berapa lagi, banyak sekali. Tapi selama hidupnya udah itu hanya satu peristiwa, waktu pernikahan saja. Nah, foto itu hilang bahwa kita banyak nggak ngerti artinya. Nah ini kan sindiran-sindiran pada kita. Memang pelakunya pertama orang Yahudi, tapi kita jangan sampai seperti orang Yahudi. Kalau disindir Allah itu, dikritik, itu kritik itu biasanya sudah melakukan kebaikan, kemudian ada kesalahan. Nah, biasanya. Itu kritik. Misalnya. Tapi kalau belum melakukan kebaikan sama sekali ya, nah itu lebih parah sebenarnya. Jadi kan ada orang, kamu tuh belajar agama, niatnya nggak ikhlas, itu kritik. Tapi dia sebenarnya sudah melakukan kebaikan. Kritiknya, kalau dikritik itu jalannya jangan meninggalkan kebaikan itu sekalian aku rasa ngaji sisa. Bukan gitu caranya. Antum sudah berada pada jalur yang benar, cuman ada kesalahan, ada hal-hal yang error di situ. Errornya dibenerin, nanti jalan lagi lurus. Jadi kepala keluarga keras ini. Sama anak tuh ya sing sayang misalnya. Wes aku orang keluarga sisa ya enggak gitu. Antum sudah benar berkeluarga betul. Jadi tinggal nanti cara mendidik anak dan seterusnya. Jadi memang biasa lah kalau orang dikritik itu biasa aja. Biasa aja.
kita benerin kesalahannya, jangan meninggalkan secara total kebaikan itu. Orang yang tahu hukum syariat tapi membiarkan atau bahkan mendukung kemaksiatan, ini juga sama. Orang tahu hukum, orang tahu syariat, syariatnya begini-begini, sudah paham, ya. Jadi salah satu di antaranya orang Yahudi itu dibenci adalah dia itu melakukan maksiat. Dalam pikirannya dia mengatakan gini, alah ini nanti saya kalau melakukan maksiat ini gampang, nanti saya akan tobat, saya melakukan ini, nanti akan selesai. Mesreti obate, mesreti maksiat dulu, sudah ini kalau maksiat begini, ini begini, nanti Allah ampuni. Nah, santai aja, kayak serangkong. Sekarang nanti saya melakukan perzinahan, nanti berapa persennya tak gunakan bangun masjid atau habis itu saya melakukan haji umrah dan sebagainya. Dia terus menjalankan, terus kemudian merasa bahwasanya ini nanti saya tahu amal-amal yang menyebabkan gugurnya dosa. Kalau seperti ini Allah murka. Sayughfaru lana dalam surah fa khalafa min ba'dihim khalfun warithul kitaba ya'khuduna 'arada hadzal adna wa yaquluna sayughfaru lana. Ada golongan setelahnya, yaitu mereka warisul kitab, mereka mewarisi Alkitab, kitab Taurat. Kemudian mereka ya'khuduna 'arada hayatid dunya, mereka melakukan kesenangan dunia yang melanggar syariat. Wa yaquluna sayughfaru lana, dan mereka mengatakan sayughfaru lana, santai, nanti Allah pasti mengampuni, aku tahu caranya tahu. Maka kadang-kadang kenapa sih orang-orang yang orang-orang alim yang melakukan banyak bisa korupsi, dosa-dosa, maksudnya mereka cara menghapusnya. Kalau orang awam nggak ngerti, makanya nggak mau melakukan dosa. Cara yang seperti ini Allah murka, nggak suka seperti itu. Itu nggak organik. Jadi semua yang settingan itu Allah nggak suka, nggak mau menerimanya. Yang benar adalah yang organik itu memang dia itu sudah betul-betul terpeleset, nggak ada kesengajaan, betul-betul masuk ke dalam dosa. Kemudian setelah itu dia betul-betul bertobat, itu organik itu. Itu lillah, itu betul-betul nggak settingan. Nah itu nanti yang ada apa namanya? Innamat taubatu 'ala Allah lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalah. Jadi orang-orang yang mendapatkan taubat diterimanya adalah orang yang melakukan kemaksiatan bijahalah, enggak settingan. Memang betul-betul dia itu terpreset gitu, bukan disetting dan merencanakan nanti saya akan melakukan ini. Emang kalau punya duit begini masa nggak bisa happy. Jadi udah disetting tidak. Tapi yang bijahalah itu yang nanti dapatkan aman. Kalau enggak, ya saya ampuni dosanya itu. Kemudian khatib, ustaz, pengajar yang memerintahkan orang taat tapi dirinya melanggar. Nah, ini juga sebenarnya sindiran, celaan. Allah mencela kepada orang tersebut, diumpamakan seperti keledai. Tapi sekali lagi, menghadapi kritik dari Allah, celaan dari Allah Subhanahu wa taala harus yang benar. Harus dikritik itu harus kita terbangun untuk kebaikan, bukan malah menjadi orang yang habis itu meninggalkan amal sama sekali. Jadi kalau kita sudah berada level 1, 2, tapi di level 2 itu nanti ada kesalahan, jangan turun menjadi level 0 gitu. Jadi khotib aku malah ada yang saya langgar, terus kalian gak mau jadi khotib, gak mau ceramah, gak mau ini. Jadi orang Yahudi itu membaca dan mempelajari Taurat tapi tidak mengamalkannya.
Jadi dalam ayat ini kita mendapatkan berita orang Yahudi itu membaca, mempelajari Taurat tapi tidak mengamalkannya. Mereka mengubahnya, menyembunyikannya, menolak hukum Taurat. Nah, berarti untuk kitanya ayat ini peringatan bagi kita untuk yang belajar Al-Quran itu hanya belajar yang benar. Belajar Al-Quran sudah baik, tapi tolong dibenarkan niatnya, dibenarkan caranya. Jangan sampai hanya niat untuk membaca doang untuk ini, tapi harus semuanya komprehensif ya. Dan ada niatan untuk mengamalkannya, berusaha untuk memahaminya, dan tidak menjadi seperti keledai yang membawa kitab. Saya kira itu yang kita bisa sampaikan. Bahwasanya sekali lagi Al-Quran ini adalah kitab suci yang mengandung petunjuk yang menyebabkan orang itu mulia, tapi tidak akan mulia kecuali kita harus mengamalkannya. Tidak hanya sekedar membacanya. Membaca bikin mulia, tapi kalau tidak ada niatan untuk mengamalkannya, bisa kita menjadi salah, kita kurang baik, bahkan bisa lebih buruk orang yang tahu. Jika orang ngerti bahwa itu masjid itu tidak boleh digunakan judi, dia judi tidak baik. Tapi kalau judi ngerti di dalam masjid itu malah lebih baik, lebih buruk lagi. Jadi kayak gitulah. Tapi kalau orang mau ke masjid itu sudah baik. Enggak ke masjid itu bahaya. Ya, berjudi nggak pernah ke masjid, berjudi di luar ya bahaya juga. Tapi mending orang yang ke masjid dan tidak berjudi dalam masjid. Kalau mau judi di masjidnya, ke masjidnya jangan dihilangkan, main kartunya itu yang dihilangkan. Oh ya, ya kita sakit apa? Oh ya, kita doakan bersama-sama semoga Allah mengabulkan semua permintaan kita. Yang punya hajat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sedang meninggal diampuni dosa-dosanya, yang punya anak semoga dijadikan anak yang saleh, yang mencari rezeki dilancarkan rezekinya dan barokah rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Ya Rabbana lakal hamdu bi jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa 'alaikal tiklan wa ilaikal masir. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qariibun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها سرها وعلانيتها أولها وآخرها مما علمنا منه ومما لا نعلم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا ولدا إلا أصلحته ولا عيبا إلا سترته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم يا رب الناس أذهب البأس اشفنا وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر سقما واشفي ابن الحياة اشفها وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر سقما. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. تنظر إلى حفرة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله